Semoga kalian selalu sehat dan cuan selalu ya. Dan hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Ibu Lisa Kamelia Suryanata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, karena setiap pembahasan saham di sini sifatnya referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Jadi setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing pelaku pasar. Ibu Lisa Kamelia Suryanata adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia sejak Juli 2022. Beliau tuh bertanggung jawab atas rekomendasi perdagangan harian dan jangka panjang juga nih yang berbasis analisis teknikal, makroekonomi, dan strategi pasar. Dan dengan pengalaman beliau yang udah 20 tahun di pasar saham dan dengan berbagai lisensi yang udah beliau miliki dan kualifikasi, serta aktif menjadi pembicara dan juri di beberapa acara dan media nasional. Jadi hari ini kita akan mulai ya Ci webinar kita yang topiknya ini sangat hot dan relate banget sih sama pergerakan akhir-akhir ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ci untuk webinar kita hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Jadi thank you buat cerita untuk kesempatannya. Selamat siang juga teman-teman yang sudah berkumpul di sini. Sebentar saya atur dulu headset aku. Tapi suaranya jelas ya? Jelas, bagus. Oke. Gimana sih? Ya. Oke. Kalau suaranya clear, ya udah kita mulai aja. Jadi topik kali ini adalah stimulus China dan efeknya ke komoditi, ya. Oke. Jadi flashback sejenak nih. Beberapa hari yang lalu akhirnya Bank Sentral China mengeluarkan kebijakan untuk paket stimulus untuk kesekian kalinya yang dimaksudkan untuk memompa perekonomian di sana ya. Jadi sebelumnya mereka kan sudah berulang kali menurunkan suku bunga di sana, tapi tanpa hasil yang kurang berasa gitu, karena memang problem struktural di sana tuh masih cukup tinggi. Salah satunya adalah dari sektor properti ya. Terus kemudian juga mereka tengah dilanda oleh deflasi, dan deflasinya itu juga berada di tingkat produsen, jadi bukan cuma sekedar di konsumen aja. Karena ditengarai ternyata ketika para pabrikan ini diwawancara, mereka bilang nggak ada pesanan dari konsumen. Nah, akibatnya itu justru jadi produktivitas mereka turun. Nah, jadi Bank Sentral China ini pun akhirnya berpikir ulang ya, apakah selama ini mereka memberikan paket stimulusnya tuh salah alamat, salah sasaran gitu. So now ketika mereka berusaha untuk memompa perekonomian dalam skala yang lebih besar ke corporate atau ke manufacturer dengan cara menurunkan suku bunga supaya perusahaan-perusahaan ini atau pabrikan ini mau di-encourage untuk ekspansi bisnisnya dengan cara pinjem ke bank untuk bikin pabrik lain lah, meluaskan whatever. Ternyata dari konsumennya nggak ada permintaan. Jadi percuma juga dong kalau pabrikan ini bikin produksi banyak-banyak kalau nggak ada yang beli. Nah, jadi sekarang ini pemerintah China sedikit merubah sasarannya, bahwa mereka harusnya tuh menggelontorkan stimulusnya kepada konsumen akhir gitu ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu juga saya baca ada berita bahwa mereka itu kayaknya mau kasih semacam dana BLT gitu kalau di Indonesia, bantuan dana tunai gitu ya. Semacam bansos gitu supaya untuk mengencourage orang-orang China untuk lebih banyak belanja gitu. Nah, kalau ada permintaan dari konsumennya, maka ya ada alasan untuk pabrikan bikin produk yang lebih banyak, ya kan? Nah, terus juga stimulus yang kemarin itu menurunkan reserve requirement ratio dari bank, artinya dana yang harus ditahan di bank itu dikecilin. Dan itu artinya men-encourage bank untuk lebih banyak menggelontorkan kredit, entah itu ke corporate ataupun ke personal gitu ya. Nah ini akhirnya membuka pintu buat kenaikan barang-barang komoditi pada umumnya. Seperti kita tahu, nggak lama kemudian setelah stimulus ini dilancarkan, harga tembaga, litium,
dan juga tidak terkecuali nikel, tapi nikel kayaknya udah sempat naik duluan ya cerita. Dan crude, tapi kalau energi lain sentimennya, energi lain sentimennya, crude oil lain sentimennya. Itu crude oil lebih ke konflik Timur Tengah, pemangkasan ekspor Libya, OPEC, rencana OPEC plus lah bla 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 gitu. Dan tidak juga tidak lupa juga kemarin ada badai Francine, ya kan? Terus hubungannya crude oil dengan energi lain yaitu coal itu sebagai substitusi. Nah, tapi di sini berarti kita akan lebih fokus kepada metal mining begitu, seperti copper, ntar kita bisa lihat chartnya. Terus kemudian nikel, apa lagi ya? Lithium, I don't know aku punya chartnya atau enggak, tapi nanti bisa kita lihat. Tins maybe, tins and gold. Gold itu lebih kepada safe haven. Gold kemarin udah tembus 2.700 ya, udah kuat banget. Jadi for any ya, timah tadi udah kita sebut. Gold punya sentimennya sendiri sebagai aset safe haven. Terus dalam rangka pemotongan suku bunga The Fed juga, artinya ketika suku bunga dipotong itu kondisi ekonomi sedang berada dalam logikanya nih ya, logika di belakangnya, ketika suku bunga bank sentral itu dipotong, artinya ekonomi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, even bisa mengarah ke resesi, dan oleh karena itu butuh pemotongan suku bunga gitu. Ya, jadi di situ gold yang pegang peranan. Intronya gitu cerita. Oke, kita langsung aja nih ke chartnya, boleh? Iya, Ci. Tapi Ci, itu kayaknya stimulusnya masih banyak loh. Stimulusnya masih banyak ke depannya, maksudnya gitu. Ya, I believe sih akan ada lagi gitu, karena yang kemarin itu ternyata para analis bilang efeknya tidak begitu gegap gempita banget ya, malah memang ada outflow, harus diakui ada outflow dari kita maksudnya ke China. Jadi ini persis kejadiannya ketika sebentar saya share screen dulu, akan saya tunjukin kondisinya market di Hang Seng dan Shanghai ketika saat ini. Itu persis banget ketika waktu mereka buka lockdown untuk pertama kalinya setelah zero covid policy selama 3 tahun, mereka diem di dalam terus. Tunggu sebentar. Itu kan tahun berapa ya? 2023 kan? 2023. 2022 ya, 2022 akhir. Oke, 2022 akhir. Oke, share screen ya. Iya. Nah, oke, jadi begini. Tunggu, saya gedein dulu. Ya. Nah, berarti sorry. Nah, dari COVID dimulainya tahun 2020. Oke, 2020 kita sedikit. Nah, 2020 di sini waktu titik pembalikan arahnya. Kalau di China kan COVID itu udah mulai berasa dari sejak Desember 2019 ya kan. Kalau di kita waktu itu masih santai-santai aja gitu. Maret ya. Nah, jadi mulai starting Januari mereka udah drop. Nah, kita di Maret baru mulai PSBB nih di titik sini ya, Maret. Dan saya ingat banget itu sehari setelah saya ulang tahun 20 Maret itu bioskop, karaoke, pokoknya tempat-tempat hiburan umum itu ditutup, nggak boleh rame-rame lagi. Jadi saya birthday itu adalah kesempatan terakhir untuk karaoke for a year. Oke, jadi nah di sini ya Maret 2020. Nah, tapi sekaligus ini merupakan titik balik dari kebanyakan indeks saat itu, termasuk juga kita IHSG yang sempat ke bawah 4.000, walaupun cuma sejenak aja.
Nah, tapi di tahun 2021 COVID-nya even gelombang kedua tuh ya lebih parah lagi, dan mereka akhirnya mencapai bottomnya di akhir 2022. Nah, di sini, oke. Ya, jadi di sini adalah ketika sudah mulai ada dengungan untuk membuka COVID-nya mereka, ya. Saat itu ini PE ratio mereka juga lagi murah-murahnya, ya kan? Setelah jatuh dari level berapa ini? Ini Hang Seng di sekitar 31.000 sampai akhirnya turun ke 14.000. Tuh bayangin, indeksnya itu udah diskon lebih dari 50%. Dan PE-nya juga pasti lagi murah-murahnya. Dan di sini akhirnya mulai ada dengungan untuk buka lockdown. Nah, ketika buka lockdown itu otomatis para fund manager ini berbondong-bondong langsung ke sana. Saya ingat banget mereka itu PE-nya di sekitar 7 waktu itu ya, waktu lagi murah-murahnya ini, dan kita itu ada di sekitar 10 atau 12 gitu. Nah, jadi istilahnya ya toko sebelah, toko tetangga itu lebih murah. Jadi no wonder para fund manager lagi belajar di sini dulu ya. Akibatnya banyak outflow juga ke Hong Kong, Hang Seng, dan juga Shanghai Composite ya. Nah, ini juga adalah saat-saat yang mirip seperti itu saya bilang. Jadi setelah buka lockdown, mereka China sebagai negara dengan ekonomi nomor 2 di dunia diharapkan mampu dong membantu pertumbuhan ekonomi global. Ternyata so far dari 2023 awal sampai sekarang ini mereka bisa dibilang agak gagal ya mengemban tugas tersebut gitu loh, mandat tersebut. Selainnya mereka punya permasalahan struktural sendiri dengan sektor propertinya, permintaan barang tambang, even energi juga low dari situ gitu. Mereka punya impor, kalaupun besar itu katanya impor energi aja, impor BBM aja, crude oil aja gitu maksudnya. Jadi nggak ada impor lain-lain yang cukup signifikan ke sana. Secara produksi, kita barang jualan ke China apa sih? Yang paling banyak CPO, coal, CPO, terus kemudian barang tekstil. Coal sendiri mereka di sana juga ikut menggali ya. Jadi kondisi coal dunia bisa dibilang oversupply. Terus kemudian iklim juga nggak begitu dingin kayak dulu-dulu, dinginnya nggak ekstrim, malah sekarang lebih kepada laninya, kering ekstrim gitu ya. Mungkin perlunya pendingin ya, listriknya di situ, tapi listrik untuk pemanasan jelas tidak. Gitu. Oke. Jadi kondisi sekarang ini ketika PE Hang Seng ini berada di 10. Dan kita berada di sekitar 19, hampir 2 kalinya. Dan Shanghai Composite itu berada di PE ratio 14. Nah, otomatis ya bisa dibilang dua toko tetangga ini lebih murah, dan akibatnya Fund Manager lagi belanja itu dulu. Untuk sepekan terakhir terdeteksi sudah ada outflow kita hampir 9T something ya. Ini lumayan menggerus posisi net buy foreign yang sudah terkumpul dengan susah payah year to date sampai akhirnya bisa positif sekitar beberapa waktu yang lalu saya baca, perhatiin udah terkumpul sekitar 8 triliun foreign net buy year to date. Sekarang ya drop lagi. Coba saya update terakhir berapa ya foreign net year to date beli. Ya, tinggal 5T ya. Oke. Nah, jadi stimulus China ini mungkin masih ke depannya masih akan ada lagi, benar cerita. Dan nah, itu persis banget kan. Kalau technical analysis kita dibilangin kita nggak usah baca berita, katanya cukup tarik saja. Actually technical analysis adalah human behavioral analysis, karena para pelaku pasar ini adalah orang ya, manusia kayak kita gitu. Jadi pergerakannya katanya pola, mereka
kita punya pola pergerakan. Nah, oke, kita punya pola pergerakan yang bisa ditebak. Oke, nah, ya buat Hang Seng sendiri dengan kenaikan secepat ini, saya rasa mungkin ada potensi pullback 1-2 hari ke depan, minggu depan ya, tuh, karena posisinya udah deket banget sama resistance. RSI juga sudah berada di area oversold, dan terlebih lagi momentum belinya ternyata nggak lebih tinggi daripada peak sebelumnya. So buat Hang Seng ada kemungkinan nih minggu depan dia ada pullback sedikit, dan ya mudah-mudahan aliran outflow ke sana bisa kita tahan tetap di Indonesia gitu. Ya, oke, begitu cerita. Ya, oke. Thank you banget, Cilisa. Ini menarik banget, dan memang banyak banget teman-teman yang ternyata ketinggalan, Ci. Jadi sebenarnya kita udah dari lumayan berapa hari lalu kan kita udah lumayan bull sama Komo ya. Mungkin dari bulan lalu ya udah kelihatan ya, kayak mungkin dari Cilisa udah bisa lihat dari chartnya itu udah ada pergerakan. Terus kayak saham-saham batubara juga ya, Ci ya. Ini peta IHSG ya. By the way, saya cukup surprise. Personally, saya harus bilang saya cukup surprise dengan kemampuan IHSG mencapai 7.800. Ya, 7.000 berapa tadi? Hampir 7.900 malah. Hampir 8 hampir 8.000. Iya. Surprise dengan kemampuan IHSG bisa secepat ini. Even mencapai target akhir tahun dari NH Korindo itu baru di bulan September. Nah, even September belum berakhir, kita punya target IHSG tadinya cukup konservatif di 7.600 gitu, terus 7.800 untuk skenario yang lebih bullish, sudah tercapai di even baru bulan September. Nah, tapi menarik ya untuk memperhatikan dinamika market yang that's why dia ada naik turunnya. Kemudian kemarin juga ternyata kita nggak lolos. Kita udah jeblos dari support MA 10 dan 20. Nah, artinya mungkin IHSG ada momentum nih untuk turun dulu ke sekitar 7.500 gitu. Probably teman-teman yang belum punya barang by that time bisa untuk ambil di situ. Kelihatannya IHSG ini akan ketarik turun oleh sektor banking sih, karena stimulus China itu kan lumayan menarik ya. Udah gitu kan dia juga ada yang paling gilanya itu, dia tuh ada kasih stimulus uang untuk orang beli saham. Jadi saham di sana kan ya pastinya akan menarik banget. Iya, lagi murah, terus dapat tambahan doping gitu kan, dapat tambahan biar orang ini bisa trading di sana. Nah, uangnya si asing yang kemarin udah masuk, pasti kan dari kemarin mereka masuknya cuma di perbankan. Ya dijual lagi. Dijualin lagi. Terus walaupun tapi walaupun kemarin agak banyak nih 3 hari terakhir. Kalau kita lihat posisi belinya mereka for past month untuk selama sebulan terakhir, masih cukup banyak sih di banking, BCA, BNI, Mandiri. Nah, itu Ci. Jadi kalau BNI emang yang paling nggak favorable ya, karena growth-nya dari keempat bank besar tersebut emang paling kecil, terus potensi NPL-nya juga paling masih gede, tinggi, karena mereka banyak nyalurinnya ke UMKM. Dan UMKM itu bayarnya mungkin agak lebih susah gitu daripada corporate. Mandiri, BCA yang nyalurinnya ke corporate bayarnya lebih oke, lebih lancar, so NPL-nya juga lebih kecil gitu. Nah, karena asingnya tuh masih banyak posisi di banking, kalau si China itu masih keep on pumping the stimulus, ya mereka pindah ke sana. Jadi nggak nutup kemungkinan indeks itu akan nyampe ke yang tadi Cilisa bilang 7.500. Nah, mungkin yang nahan indeks sementara itu kemungkinan akan uang lokal nih, antara
uang local fund, uang retail, mainnya kemana? Kita kan nggak bisa beli nggak bisa beli indeks Hang Seng nih. Kita beli komoditi gitu loh. Karena ya sama aja sih. Kalau Cilisa lihat kan secara teknikal indeks Hang Seng juga masih potensi banget kan, baru mulai rebound kan. Nah itu. Iya. Jadi tadi Hang Seng, sekarang Shanghai nih. Shanghai-nya udah cukup tinggi juga sih. Cepet banget. Iya, cepat tuh. Iya, secara 1, 2, 3, 4. Ini 4 hari, ini chart daily loh. 4 hari dia langsung ke retracement berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Retracement 76%. Udah hampir balik lagi. Kemarin titik tertingginya 3173, sekarang mereka di 3087. Dengan posisi sekarang ini aja PE ratio-nya masih lebih rendah dari kita. Nah, 14, kita 19. Iya. Tapi mungkin ada ngasuhnya dulu. Iya, ini kelihatannya banyak gap juga ya sih ya, sekali buka gap up gitu ya. Iya, gap up ya. Itulah ya, biasa. Nah, jadi kemungkinan asing. Kalau lihat dari tren besarnya, pakai weekly aja deh biar gampang. Oke. Kalau dari tren besarnya ini di tahun 2021 ya, tinggal dikit lagi. Ini ada garis jangka panjang di sekitar 3125, sekarang posisi 3087, ya sekitar 41% lagi deh, 1%. Nah, kalau misal titik itu di break sih, jauh nggak? Ini di break lumayan jauh dong. Iya. Kita ajar ini kira-kira. Ya, kayak gitu, satu turun ke sini. Maka targetnya terus itu lumayan nih. Jadi yang pegang asing kata beberapa teman-teman yang udah senior yang punya barang yang dimilikin asing yang gede itu mesti agak jaga resiko, karena takutnya asing itu akan pindah ke yang market yang masih membukukan potensi gain, dimana kayak tadi kita bilang kan secara fundamental indeks kita juga udah nggak terlalu murah ya, udah nggak murah gitu kan, naiknya udah all time high. Ini titik previous high mereka di tahun 2001-2022 di sekitar 3.700. Jadi kalau 3120-nya tembus, 3.200 tembus, ya arahnya ke 3.700 untuk Shanghai komposit. Tapi ya Ci waktu zaman COVID dulu baru buka nih 2022. Iya. Mereka fund manager ini kebanyakan bilang asing nggak akan lama di China, bukan untuk long term investment. Kenapa? Karena mereka melihat pemerintahnya tuh terlalu controlling banget. Benar. Gitu. Mau terlalu over controlling banget. Benar. Jadi terus juga mereka khawatir gimana nanti kalau ada outbreak baru lagi, nanti tiba-tiba langsung aja bikin zero COVID policy semacam itu lagi gitu loh. Nah terus gimana dengan problem struktural yang di sekitar area properti itu, penyelesaiannya kayak gimana gitu. Iya. Ya jadi apakah dana asing itu akan lama di China, itu juga mungkin bisa ditanya sama teman-teman fund manager yang punya sudah di brokerage house asing gitu. Iya. Apakah mereka udah yakin dengan mau long term investment di China gitu? Nah, kali ini saya rasa sih belum ya. Nah, tapi yang beda kali ini China itu nggak pernah ada BLT. Tahu dong negara komunis gitu BLT. Kan. Nah, dia kali ini keluarin BLT. Berarti kan that shows that they are really wants to boost the economy. Mereka benar-benar ingin ekonomi itu balik. No. Atau kita harus lihat ini the other way around. Mereka agak desperate. Iya. Nah, kalau mereka agak desperate begitu berarti ekonominya tuh lagi low banget gitu. Iya. Logika di belakangnya sama seperti kita melihat pola masuk bunga yang terlalu besar, terlalu agresif, 50 pips itu artinya
ekonomi lagi sedang nggak baik-baik saja sampai butuh dosis obat yang agak gede, gitu kan? Nah, jadi China tuh apakah China akan selamat kali ini? Itu aku rasa fund manager asing juga akan bertanya-tanya hal tersebut sih. Iya, tapi kemungkinan China fund yang akan masuk itu mungkin European fund dulu ya, karena kan US fund itu kan ya mereka masih concern sama perang dagang, sama beberapa tarif yang akan kan Eropa juga kan netepin tarifnya ke China kan kejam juga, apalagi yang terkait sama itu kemarin komponennya EV sama komponen EV dan produk-produk terkait EV. Benar, tapi kan mobil listrik, kendaraan listrik dari China. Kayak mereka tuh masuk risknya rendah karena ini kan dari low base, udah di bottom. Kalau misalnya ini ternyata obat-obat yang dikeluarkan pemerintah China ini ternyata works, itu mentalnya jauh, mereka akan telat. Jadi mereka panen yang udah profit, termasuk salah satu di tempat kita di Indo kan, mungkin mereka masuk dari kapan tuh indeksnya, waktu banknya itu turun murah itu kan mereka udah mulai masuk nih. Nah makanya mereka profit taking dulu di sini, masuk ke sana yang low base. Nah ternyata memang ini belum jaminan bahwa apa yang dilakukan Chinese government itu akan berhasil istilah ngeboost ekonomi dia. Tapi kalau misal berhasil, itu jauh mentalnya. Jadi itu akan jadi tetap jadi buat kita ya yang pegang saham yang dipegang banyak asing itu tetap mesti hati-hati. Apalagi contoh misalnya banking, asingnya banyak nih, terus beberapa banking kan udah all time high. Ya kita tetap mesti hati-hati. Tapi kalau kita pegangnya bukan, contoh nih saham yang asing tuh nggak suka, yang kotor, yang non ESG, ya tenang orang nggak ada asingnya, yang main kita doang. Nah mungkin kalau China-nya berhasil, terus ekonomi udah jalan, demand akan energi itu kan naik, demand energi naik, ya mungkin yang kelihatan dulu sih coal ya, yang coalnya itu kan kebutuhan energi dari si Cina itu masih banyak pakai pembangkit listrik dari batu bara. Nah itu batu baranya kelihatannya akan ada hope untuk picking up, dimana sekarang range-nya baru 145 atau 50. 140 masih, aduh tuh kalau lihat chart weekly kesian banget dah. Benar. Memang masih legat kan ya? Nggak kemana-mana. Kalau naik tarik garis cuma garis aja gitu. Nah ini penampakan weekly-nya. Waktu zaman kejayaannya tuh ada di 440, sekarang udah tadi di sekitar 130-140 gitu. Iya. Kita ini kalau saya gedein coba biar kelihatan biar agak kelihatan. Ya beginilah penampakan coal. Coba harus bisa tembus ke atas at least ya 142, and then dia bisa bergerak ke 150, baru 160 gitu pelan-pelan dah. Nah tapi yang 400 itu kan extraordinary event karena adanya perang Rusia yang membuat harga gas itu kan naik tinggi kan, orang panik kayak semua barang pada komoditasnya pada naik. Nih banyak yang FOMO juga nih, ngenimbun batu bara, itu membuat harga batu bara itu jadi extraordinary tinggi, jadi agak unusual gitu loh. Tapi ini memang yang tadi kita bilang belum tentu pasti akan berhasil, tapi ini just the beginning. Kita masih, mungkin kita kan kalau Cilisa kan biasa juga kawal sama teknikal, kita bisa ngeliat nih teknikalnya kira-kira wah ini ngebreak atas apa ngebreak ke bawah nih. Kalau ngebreak ke atas terus ya mungkin ada chances ini masih akan terus berlanjut. Kemudian kemarin juga ada berita kebutuhan batu bara di India juga lagi naik, ekonomi dia juga lagi bagus si India. Jadi kita juga kayak webinar yang kemarin aku pernah yang sama makro, itu juga dibilang sekarang karena China masih jelek, kita jadi gendongnya ke India nih. Indianya lumayan, kita agak ke support gitu loh. Jadi ya mungkin ini bisa jadi hal yang sangat menarik ya. Ditambah Indonesia sendiri juga ya khusus untuk call ya. Jadi ada yang kemarin ada kompensasi yang MIP ya Ci ya. Yang mitra batu bara itu Ci. Jadi itu juga mungkin jadi cerita tersendiri juga untuk sektor ini.
yang kalau orang yang banyak atau company yang banyak ekspor keluar itu akan bayar kompensasi ke yang banyak DMO-nya Ci yang kemarin itu. Itu mungkin ada pasarnya emiten batu bara kita emang juga bukan ke Eropa. Pasarnya kecil banget lagi kalau ke Eropa. Kebanyakan memang ke China sama Asia Timur ya kan, Jepang juga, India gitu. Iya, jadi ini ada India dengan GDP-nya gede sekarang ini, saya rasa itu merupakan saingan kita, kompetitor. Jadi ketika suku bunga itu mulai dipotong, The Fed mulai potong suku bunga, kita bahkan sempat preemptive attack kemarin ya, kita duluan. Apakah asing akan ke kita untuk jangka waktu yang konsisten gitu? Nah ini juga kita berebut pasar istilahnya, berebut kue ya, berebut satu periuk nasi sama India sama Vietnam. Saya rasa itu negara-negara saingan kita gitu. Benar. Nah, terus terpikir juga sih, gimana kalau mungkinkah China tuh kemarin dia ada belajar, dia ada ngelihat nggak ya, contoh yen carry trade gitu. Nah, kenapa nanti ke depannya nggak ada yuan carry trade? Ketika sekarang yen carry trade itu kan ketika orang-orang pada minjem yen dengan ketika mata uangnya lagi jatuh, lagi murah banget, dan suku bunga di sana juga lagi murah-murahnya ya. Nah, karena kenapa jatuh di sana? Yen carry trade, orang minjem yen karena mata uangnya lagi jatuh dan suku bunga pinjaman di sana juga murah. Nah, terus kemudian pemerintahnya akhirnya menaikkan upah buruh untuk pertama kalinya dalam berpuluh-puluh tahun gitu, 30 tahun kalau nggak salah. Nah, akibatnya upah buruh naik, orang punya kemampuan lebih untuk spending, inflasinya mulai naik. Nah, itu kan sama juga dengan yang dilakukan sekarang, orang lagi dikasih dana BLT gitu kan, supaya belanja gitu. Nah, akibatnya nanti inflasinya China akhirnya bisa naik. Mungkin yang tadinya pakai juga pinjaman China dengan suku bunga yang terbilang murah itu akan yuan-nya sekarang udah di titik tertinggi 16 bulan, udah mulai naik nih yuan China ya. Dan US dollar of course turun karena suku bunga dipotong ya kan. Oke, jadi keadaan sekarang udah berbalik. Orang harus tutup pinjaman dia yuan, jadi orang harus beliin yuan lagi, yuan akan semakin tinggi. Dan investasi akan masuk ke China. Ya, that explains. Berarti cocok dong. Iya, kan? Benar. Selain yen carry trade, yen Jepang ini juga ada yuan carry trade, renminbi carry trade gitu. Saya rasa sih mungkin di belakang itu. Iya. Ya, masuk akal kan gitu, ya kan? Benar. Jadi emang ya mungkin juga ini sih rotasi sektor ya. Kita kan berapa lama ini digendong sama sektor banking, terus kemarin sempat digendong sama Magnificent Seven, mungkin ya saham-saham saham-saham dari para konglomerat yang memang lagi rame gitu kan. Mungkin Magnificent Seven kita beda. Iya. Nah, mungkin yang Magnificent Seven itu ada yang lagi rehat karena kemarin kan ada masalah dengan pemegang saham yang majority yang disebut oleh FTSE itu katanya bermuara ke satu pengendali ya katanya ya. Jadi mungkin ini akan istirahat dulu sih. Holders yang pegang 97%. Iya. Gitu. Nah, kayaknya kayak gini istirahat dulu deh Ci. Dia mainnya aku rasa tahun depan baru lanjut lagi deh Ci. Yang grup itu kemungkinan ya. Soalnya kalau untuk masuk MSCI dia tuh minimum pricingnya tuh antara 15, kalau nggak salah 15.000. Sekarang kan setelah koreksi kan lumayan tuh ya 7.000 ya kemarin ya. Nah untuk nguber ke 15.000 dalam waktu singkat ini bisa, tapi risknya nanti nggak lucu kalau sampai kena lagi, kena ya mungkin itu akan istirahat dulu. Kalau dana dari sana keluar, mungkin market kita bisa lebih liquid nih, bisa lebih rame nih, akan lebih menarik. Nah,
Tapi kita at least harus berterima kasih loh dengan grup ini ya. Ketika blue chips itu pada nggak bergerak, at least masih ada grup ini loh cerita. Benar. Kalau nggak sales nggak bisa omset, kita bisa trading. Ya. Di FCA aja kita udah pusing Ci. Aduh gila kan. Waktu FCA itu sepinya berasa banget. Ini titik ketika FCA baru mau di beberapa hari sebelum FCA. Kemudian waktu dia jatuh ke 5.500, 6.000 pertama kalinya itu pas titik reboundnya setelah FCA dibuka gitu. Benar. Ya, jadi no wonder kemarin akhirnya pakai supportnya sama juga sekitar 6.000, 5.500 juga gitu. Nah, aku rasa ya nggak ngerti juga ya FTSE Russell gimana. Emang makanya sempat kesal juga, bukan kesal kenapa, karena masalah dia ini kan berat indeks ya, masalah market capnya semua kan rata-rata gede dan dia kan cuma satu berkeluarga nih ya, sekeluarganya kalau terkoreksi masalah indeksnya jadi ketarik gitu loh, jadinya turun padahal nggak ada berita-berita yang kurang bagus kan sebenarnya kemarin itu. Tapi mungkin grup ini akan istirahat rehat dulu, mungkin mungkin ya nih ya rehat nanti dia benar. Ya, jadi dananya mungkin bisa ke sektor lain dan mungkin banking juga istirahat, which is good, kita bisa beli ya kan. Nanti bisa beli. Istirahat, siapa dong? Ya kalau kita lihat dari sektor yang ada story-nya sih ya komoditi. Benar, kelihatannya sih begitu. Satu lagi kita lihat gold. Yang pegang gold kan banyak nih, copper, gold ya kan. Oke. Ini gold ya, ini cuma berandai-andai aja sih. Kalau dia stabil di 2.700, gold belum tentu juga stabil di atas 2.700. Gold mengarahnya ke 3.100. Oke, jadi mungkin ya ini masih ada story ya. Masih ada story ya. Nanti mungkin nih kita juga udah ada beberapa pertanyaan nih ya Ci ya, kita kan coba jawab dulu. Ada yang nanya timah, mungkin kita lihat teknikalnya kali ya Ci, timahnya itu arahnya itu ini bagaimana? Ini harga timahnya ya, komoditinya ya. Iya. Karena saham timah itu kan memang komoditi stok. Jadi kita biasa pantau komoditinya dulu nih. Komoditinya kalau strong mah kita masih berani nih nambah atau gimana. Sebentar. Teknikalnya gampang aja buat harga timah. Jadi kalau buat terbesarnya dia supportnya agak untuk tren besarnya dia uptrend dan untuk kondisi saat ini ada garis resisten di sekitar itu nggak bagus, coba pilih. Oke. Mungkin memakai begitu. Timah kayak gitu tuh lebih pantas banget. Kayaknya masih strong nih. Masih agak consolidate, masih consolidate sedikit. Timah ada limited upside potential. Sekarang harga komoditinya di 32.400. Limited upside potential artinya penguatan terbatas maybe ke 33.200-an. Posisi tertinggi kemarin ada di sekitar 35.300-an. Mungkin ya sampai sini agak pullback sejenak sampai 33.200 agak pullback sejenak. Support terdekat ada di sekitar 32.400 sampai 31.200. Ini ada MA10, MA50-nya. Kalau lebih rendah lagi daripada 31.200 ke 31.300
31.000, 30.000, and then lumayan dalam lagi ke Iya. sini 27.500. Ini kayak Consolidate lah. cup and handle nggak sih, Ci? Kalau kayak gini? Enggak, kalau cup and handle itu lebih terjadinya di bawah ya. Kalau ini kan dia relatively sideways. Dan secara tren besarnya dia ini masih lumayan uptrend. Tapi untuk jangka menengah ini hitungannya jangka menengah tadi saya bilang limited upside potential ke atas 33.200 sampai situ mungkin mentok. Ya, terus selanjutnya kita lihat dulu deh tembus apa enggak. Tapi kalau ngelihat trennya sih mungkin akan balik dulu lagi. Balik turun lagi. Good. Kalau ada turun yang kemarin belum sempat beli saham Timah, mungkin boleh nunggu di bawah pas koreksi. Biasanya ngikut sih. Nah, kemudian ada juga nih yang tanya, selain ke batu bara, apalagi yang kita ekspor ke Tiongkok dan seberapa besar yang... Jadi sebenarnya bukan, story-nya bukan kita ekspor ke sana, tapi karena Cina-nya atau Tiongkoknya ekonominya hidup, mereka kan orang pada kerja semua, ekonominya jalan. Nah, kebutuhan dia untuk bangun, misal propertinya hidup lagi nih, properti dibangun butuh besi, butuh apa, kebutuhan itu naik. Kalau harga komoditas naik, sahamnya ngikut gitu. Terus ada nanya, Ci, mengenai Unilever. Unilever tuh under own, terus kayak semua orang nggak suka. Tapi biasanya kalau udah under on, udah kayak dihujat sama seluruh orang tuh biasanya justru udah di bottom. Iya. Kalau saya mau tanya nih sama peserta hari ini, kalau Anda adalah long term investor, tarik nggak beli Unilever sekarang? Enggak. Long term ya? Kalau long term enggak. Karena long term enggak. Karena secara teknikal kita kalau mau long term beli saham bukannya secara fundamental lagi turun begini. Masalah fundamental dia belum proven rebound, Ci. Jadi third Q-nya dia mungkin masih jelek, cuman minimal kalau mau trading ini harga udah di bawah nih, udah top laggard, harga sahamnya udah rendah, terus dampak boykotnya juga kayak udah meredah, terus PE-nya sekarang 17 kali, biasanya kan dulu kan 30 nih, sekarang diskonnya udah murah. Terus dividennya juga 5-6%, lumayan gede, kayak hampir sama kayak bank nih. Cuman resikonya laba Q3 itu masih jelek kayaknya, kayak dampak daripada Timur Tengah sama ke potensi risk keluar dari MSCI karena harga dia kan turun tuh, market cap dia mengecil. Nah itu. Nah jadi memang harga udah di bawah. Kecuali long termnya kayak Pak LKH ya, duitnya kan nggak berbatas ya, kalau misalnya turun di average, kalau kita beli lagi, lagi gitu. Iya, tapi kayaknya ROE-nya dia masih cepet, masih 172% malah ROE. Hebat ya. Iya, benar. Jualannya enak, ROE-nya return on equity-nya 172%. Iya. Tapi kalau secara teknikal kemarin kayak mau ada perlawanan. Ini kalau weekly chart nih. Kalau di posisi harga 2.200 kemarin ini sih ada long term support trend line. Terus udah gitu pas kebetulan RSI-nya positive divergence. Artinya walaupun dia bikin harga lebih murah, lebih rendah, tapi buying momentumnya di situ udah mulai picking up. Ya, jadi kayaknya ada akumulasi di situ. Benar. Yang jadi PR kedepannya adalah apakah dia bisa lewatin resisten pertama 2330. Benar. Nah itu tolong dipantau deh Bapak Ibu sekalian. Kemarin coba Ci nge-break. Iya, kemarin sempat nyocol gitu, tapi masih di 2270. Belum next week kalau Unilever mau naik panggung nih, Bu, karena banknya lagi turun dulu sama grup PP-nya lagi duduk manis di pinggir lapangan. Ngambil mungkin dia naik 233 ke atas 2330. Iya. Nah itu kayaknya sih buat trading buat aku sama kayak komoditi mungkin belum selesai. Benar belum nih baru mulai. Tapi yang oil belum sih, yang oil yang tadi kan belum, ya. Oil itu punya cerita sendiri. Iya.
beda ini beda partinya beda. Mau kita lihat chart crude oilnya? Iya boleh Ci. Oke. Jadi kalau crude oil ini pertama udah pasti sentimennya kan itu perang Timur Tengah dulu, perang dulu nih, ya begitu pusing. Nah, sentimennya adalah Timur Tengah udah pasti. Nah, terus udah gitu ada kemarin pemangkasan ekspor di Libya, tapi katanya udah berjalan normal seperti biasa. Badai Francine udah berlalu kan, katanya begitu ya kalau badai ya, badai pasti berlalu. Badainya sudah berlalu gitu. Supportnya di mana sih? Di sini bukan. Oke. Nah, berarti terus udah gitu si OPEC-nya juga kan dia ada pemangkasan sukarela, harusnya dimulai Oktober ini nih, besok udah mulai jalan, tapi mereka tunda sampai Desember, jadi supply masih akan ketat. Konflik Timur Tengah masih memanas, masih banyak berita serangan-serangan kan, kita pantau beberapa hari terakhir ini masih ada resiko tereskalasi. Terus badai sudah berlalu, Libya sudah mulai resume their export. Global demand ini dari China. Iya, nah potensi. China stimulus digelontorkan, hopefully crude oil meningkat, tapi belum sesignifikan itu. Jadi crude oil memang masih belum ada tanda-tanda picking up atau pull up yang lebih semangat. Unless dia bisa lewat ke atas 73,5. Nah baru nih bebas merdeka menuju 81. Kapan itu terjadinya kita juga belum tahu. Iya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Karena apakah stimulus ini berhasil nih? Kalau berhasil, di mana naik ini bisa lumayan. Saham-saham yang copper, mau lihat copper. Oh iya, copper. Ya, copper bagus deh kemarin. Nanti kita bahas MTKA, Aman Mineral gitu ya. Iya. Oke, copper. Oke, lihat ini aja. Nah, dari titik tertinggi copper di Mei 2024 lalu, sekarang kalau kita taruh Fibonacci retracement udah sampai mana perjalanannya? Iya, 1, 2, 3, 4, 61. Retracement 61,8%. Berarti udah cukup udah cukup tinggi, retracementnya udah cukup tinggi, plus kalau dari secara pattern juga persis banget nyampainya kita di targetnya di 4,6 ini ya. Ini kan targetnya yang ini nih, persis banget. Nah itu yang irritable. Jadi copper belum tentu turun. Iya kan? Belum tentu. Benar. Kenapa? Karena masih kuat sih. Kalau selama harga masih bergerak di atas MA10, walaupun RSI-nya udah masuk ke area overbought, tapi kalau strong uptrend, not necessarily turun. Memang di sini ada resistance. Mungkin Bapak Ibu yang punya saham terkait copper, nanti akan kita lihat Aman Mineral atau MDKA dan Antam ada copper nih. Ada dikit. Dan Antam nanti akan kita lihat apakah sudah sampai di resisten juga, dan mungkin apakah perlu untuk sedikit kurangi posisi gitu. Oke, kita langsung aja ke saham-sahamnya, boleh cerita? Iya, silakan Ci. Aman. Ini Aman kemarin turunnya lumayan loh. Tapi kok Amannya turun ya? Itu kemarin ada berita pemegang saham itu ada yang jualan. Tapi aku nggak ngerti jualannya profit taking kah atau kenapa pemegang saham perorangan. Makanya waktu kemarin turun tuh aneh gitu, maksudnya saat orang pada beli kenapa dia malah
take profit di sini gitu kan. Memang kita tahu modalnya pasti di bawah, dan saham ini kan yang punya orangnya hanya pasti terbatas Itu lah ya. Iya. kemarin ada block sale. Nah itu mungkin Ada block sale karena ya saya dengar sih rumor-rumornya karena mereka udah cuan banyak, ya kan? Dan Iya. mereka mau pindah ke bisnis lain gitu. Nah mungkin pemegang saham perorangan sih. Oh sama si Aman ada buyback katanya, jadi ya aman lah. Mereka ada block sale nih, mungkin ya mungkin secara valuasi tinggi. Kalau dari segi bisnis sebenarnya harga tembaganya lagi oke, Potensi tapi banget. itu ya karena udah cuan tebal ya udah jual dulu. Iya. Sama mungkin berkaca dari ini tetangganya kena borgol, ya kan? Oh. Dia juga ya udahlah gua main pelan-pelan aja. Di ini, atau mau kadang-kadang kayak gini bisa juga pemegang saham itu akan ngasih ke peningkatan saham publik, jadi saham publik itu ditambahin. Caranya ya yang punya saham dilepas gitu biar likuiditas di pasar lebih meningkat. Iya kan, makanya aku bilang kan berkaca ke ini ke kejadian. Iya. Itu tuh di tetangga sebelah dia bilang gitu, oke lah mungkin gua harus perbanyak saham publik. Iya memang sih sejak saham yang kemarin the biggest market cap itu terkena FCA itu Aman langsung berhenti loh, rally-nya itu udah langsung gak enak gitu. Karena aku ada teman yang memang spesialis mainnya cuma Aman toh, tapi ternyata udah mulai susah dibaca, pergerakannya udah gak kayak biasa dan mulai kalem terus lama jadi pelan lemot gitu, udah kayak saham Indofood jadi pelan. Iya ya, mungkin nanti akan ada resultnya harusnya masih bagus deh harga kemarin. Iya. So Aman ini ya apa boleh buat ya, sekarang turunnya cukup dalam. Kemarin sentimen copper nggak mampu mengangkat, jadi ya kalau dia tembus ke bawah 9350 minggu depan masih di bawah situ, maka arahnya ke 9.000 atau 8.400 kalian. 8.500, 8.400. Nah, tapi berhubung di sini ada support, tapi walaupun short term ya, mungkin ada balikan. RSI-nya masuk oversold juga. Benar. Itu coba resisten terdekat, mungkin kalau Bapak Ibu mau jual di harga yang lebih bagus, standby di sekitar 10.000 sampai 10.100-an lah gitu. Kalau mau jual di harga yang lebih bagus gitu, 10.000, 10.100-an. Tapi kalau tembus ke bawah 9.300 ya mohon maaf. 9.000 target berikutnya, support berikutnya, dan 8.584 gitu. Oke. Ini pemegang saham publiknya 17,7% sih, termasuk nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Iya, soalnya untuk konglomerasi seperti ini jangan lupa ada nomini. Iya, benar. Mohon maaf ya, itu dari rahasia hukum. Iya. Kalau kita lihat di pemegang sahamnya siapa tuh yang kemarin kena itu bersama FTSE juga kan masyarakatnya sebenarnya ada gitu. Iya benar. Tapi ya. Nah ini juga menjadi kadang-kadang menjadi tricky sih. Kadang-kadang kelihatannya teknikal udah breakdown trend nih, udah breakdown nih, kita tuh udah takut kan, wah next akan ke bawah. Tapi ternyata kadang-kadang itu malah rebound. Jadi yang benar-benar susah kalau barang yang likuiditasnya atau sahamnya itu banyak dipegang oleh beberapa pihak, itu memang susah dibaca. Karena chart itu bisa jadi kayak jebakan Batman, kayak kayak kita turun kita buru-buru cut, ada yang nungguin di bawah nih, kayaknya kita kena prank. Kadang-kadang gitu. Nah kalau saham yang likuiditasnya memang banyak di pasar kayak bank itu kan nggak bisa kita benar-benar teknikal itu nurut dia. Kalau kayak gini bisa nurut bisa nggak tahu. Mungkin mesti di pasarnya mesti kita lebih liatin lagi gitu.
Terus sih kalau Aman itu kan pasti kapelannya sama Medco. Nah ini kan orang dari dulu Medco ini punya berapa persenan. Masalahnya waktu Aman all time high Medco-nya kagak kemana-mana nih. Apakah sekarang Medco udah mulai gantian nih? Sekarang dia yang mau gerak atau gimana? Oke, coba kita lihat. Itu sudah ada tanda-tandanya. Oke. Mudah-mudahan ya gerakannya sama kayak ADMR. ADMR lumayan kan kemarin cuan masuk gak? Oh iya masuk. Ya 2 hari berturut-turut dia naik kencang dan posisinya kayak gini nih, break ya. Ini kan ada channel jangka menengah nih, midterm nih yang warna biru muda. Dia break sudah ke atas MA, di atas ketiga MA, terus habis break biasa, mundur dulu sedikit untuk uji support, uji di area support. Nah mudah-mudahan minggu depan, apalagi kalau harga crude oilnya ada kenaikan, kita lihat harga ininya ya, harga minyaknya ya. Ya, supaya ada sentimen positifnya lah. Benar. Buat ngangkat Medco. Mudah-mudahan jadinya kayak ADMR. Ya, benar. Asal si Medco-nya stay di atas 1280, 1280, 1270 gitu. Nah, dari sini bisa mantul lagi ke atas. Terus targetnya ini kan, let's say kita anggap ini ada parallel channel. Ukur setinggi channel, katakan di titik breakout, maka inilah targetnya 1500, 1540 gitu. Tapi jangan lupakan juga di sekitar 1480, 1490. Nah itu ada titik previous high sebelumnya, mulai dari situ 1490 sampai 1540. Harga kemarin di 1.300. Benar. Jadi nanti kira-kira ada 10%, 10% lebih potential upside. Iya. Kesempatan sih. Kemarin kan banyak juga yang ketinggalan kan. Ini kalau ada bisa koreksi sih lumayan sih. Jadi sekarang statusnya spekulatif buy. Beli sedikit dulu, maksimal ya 25-30% dah dari total alokasi Anda untuk Medco. Nanti average up-nya kalau udah di atas 1340 di sini nih, di atas 1340 break, tambah beli, terus kemudian di atas 1370 tambah beli, 1400, mulai lancar jalannya, target 1500 sampai 1540. Or ini ada tarikan jangka panjang di sekitar 1580 gitu. Iya, menarik sih Medco. Apalagi ada rumor dia mau IPO anak usaha. Jadi ada katalis lagi nih yang lain. Cuman Mang sahamnya emang nggak mau jalan-jalan dari kemarin-kemarin itu nggak enak. Jangan-jangan karena crude oil-nya juga lesu ya. Kita lihat. Iya. Dan sekarang nih baru mulai ada sentimen bagus lagi kan dari copper sama China. Kita lihat MDKA kebantu goldnya. Nah, oke, itu dia targetnya MDKA. Nah, ini pola apa nih? 1, 2, 3. Apakah ini inverted head and shoulders? Ya kurang lebih harganya targetnya di sekitar 2.800 sampai 2850. Tapi velocity-nya emang udah agak terlalu curam di 3 hari terakhir. Mungkin pullback ya. Kalau pullback di sini ada artinya kalau roller coaster tuh kalau biasanya semakin curam, kan nanti takutnya dia udah tinggal turunnya aja gitu. Nah, jadi dia perlu smoothen sedikit, perlu di smoothing, perlu di smoothing sedikit. Smoothingnya adalah mungkin isi gapnya di sini 2.600. Nah, jadi kalau turun sedikit ke 2.600 jangan panik dulu. Probably untuk smoothing aja dan nunggu MA10-nya nih pelan-pelan nyusul gitu. Karena MA10-nya nih masih jauh di belakang.
masih di 2.400-an gitu. 2.600 kalau nutup gap ya sabar sejenak. Kalau dikasih lebih murah lagi 2.500 itu boleh spekulatif buy, aku rasa boleh spekulatif buy. Tapi kalau targetnya 2850 deh kayaknya masih bisa. Make sense banget. Apalagi kemarin baru di double upgrade sama JP Morgan. Jadi dia dari underweight nggak whole lagi, langsung double, langsung jadi overweight. Nah itu mungkin yang bikin harganya si Amerika itu ngebut gitu. Iya, sama gold lah. Yuk kita lihat gold yuk. Tadi udah ya 3.100. Ya, ada yang nanya tahun ini bukan enggak kali ya Pak ya? Apanya tahun apa? Gold 3.100. Oh, bisa aja gold mah. Tapi masalah Indonesia itu nggak ada emiten yang 100% tuh gold gitu. Jadi kadang-kadang ya rally-nya tuh nggak, goldnya misalnya rally kencang, emiten yang ada goldnya rally-nya cupu gitu naik, tapi nggak percis, nggak identik sama harga gold deh. Jadi masih ada jedanya. Misal mau beli atau mau jual tuh ada jedanya, ada ketinggalannya kayak gitu. Oke, kita lihat Antam. Antam juga kan banyak gold. Ntar kita lihat nickel price sama Inco next ya. Nah, Antamnya weekly-nya masih lesu itu dari tahun 2022 masih turun aja, ngikutin channel yang warna pink. Kalaupun naik untuk daily chart, jadi gerakan daily ini channelnya yang hitam-hitam ini, yang kecil-kecil ini di sebelah kanan untuk gerakan daily. Coba deh tembus dulu ke atas 15.30 bisa enggak? Kalau bisa baru arahnya ke 15.80. Gitu dulu sih buat jangka pendeknya Antam. Antam memang ketinggalan nih kali ini nih. Tapi Antam ya gitulah, kadang-kadang lagi enak-enak mau gerak, keluar beritanya macam-macam. Jadi itu bikin kayak orang tuh lebih banyak ke internalnya ya. Iya, internal isu GCG jadi kan kurang bagus jadinya. Iya. Mungkin coba lihat Inco. Kayaknya Inco kemarin gerakannya lebih semangat deh. Udah cakep banget. Udah cakep banget Inco, gila sih itu. Cuman aku berharap dia ada turun. Inco daily, iya. Inco daily need to decide lebih. Need to decide lebih mantep. Kalau dia stay di atas 4.000, kemarin kan closing 4.030, angka bulat biasanya jadi support psikologis, level psikologis. Inco harus mantep di atas 4.000 untuk supaya dia bisa ke 4.200, 4.300 targetnya. Gitu. Kita ambil titik previous high bulan Juni-Juli kemarin aja dulu deh. Gitu. Kalau dilihat dari atasnya, dari peaknya, kita pakein aja Fibonacci retracement. Ya, ke 4.200-an itu baru FM 38,2. Normally retracement yang common itu ke FR 50%. Which is ada di 4450. Tapi kalau seandainya si Vale Inco ini berhentinya di 4200-an, kemudian dia pullback, justru kita jangan berkecil hati karena nanti begitu swing naiknya mulai lagi, biasanya ini ada teori Fibonacci retracement. Yang berhenti di 38,2 kemudian pullback, nanti ketika swing naiknya berlanjut lagi, maka dia akan mengejar target ke FR 61,8 which is ada di 4650. Nah, itu. Menarik sih. Memang cuma perlu agak lebih bersabar aja. Iya. Jadi kalau langsung ke FR 50 mungkin dia targetnya 44,5, tapi kalau di 42,5 kemudian dia pullback, malah nanti bisa lebih tinggi, targetnya lebih tinggi di 46,5. Oke. Terus ini ada pertanyaan menarik sih dari YouTube, katanya gini, kalau misalnya booming di sektor komo, kira-kira bisa terimpact nggak ke pelayaran komoditas? Dia nanya
SMDR pelayaran yang komoditas bukan? SMDR bukannya kontainer ya? SMDR lebih Kontainer ke deh. kontainer, lebih banyak kontainer. Iya, kontainer ini SMDR tuh kalau ekonomi Amerikanya booming, biasa dia butuh wood, butuh supply furniture dari Indonesia, itu pakai SMDR. Kalau yang komoditi yang pelayaran komoditas itu mungkin kayak Soci ya nggak sih? Terus MBSS. Nah, MBSS kayak kemarin ada signal deh. Tapi aku nggak sempat liatin karena kemarin aku sempat meeting lagi di luar. Kok kayaknya ada signal ini, kayak kalau bahasa aku tuh kan naik banyak nih MBSS loh. MBSS Naik banyak loh kemarin loh. 2 hari candle hijau diikutin volume lagi. Aduh, sayang aku miss. Iya, bisa ke pelayaran komoditi. Tapi yang full komo ya, bukan yang pelayaran tapi nganternya barang gitu, nganter furniture ya, itu lebih ke nanti ada ribut di terusan mana gitu, nggak bisa kirim. Kalau aku sih taunya kalau perusahaan pelayaran not necessarily diuntungkan dengan naik turunnya komoditi yang diangkut, karena kan mereka based on rate ya, shipping rate ya. Correct me if I'm wrong. Dan kemudian juga yang biasanya mempengaruhi rate itu kan kalau ada konflik di let's say terusan Suez lagi gitu. Ya benar. Tapi mungkin poinnya lebih ke gini sih teman kita, karena ekonomi China membaik, demandnya naik, picking up, jadi yang nganter barang ini, si kapal ini sibuk nih bolak-balik, lebih jadi banyak dapat orderan. Ya itu lebih ke sana mungkin, karena lebih banyak dapat orderan. Iya, karena kali ini kan naiknya ada potensi harga komoditi ini naik karena ada ekonomi yang tadinya lagi sakit, lagi disuntik nih, lagi dibenerin. Nah, kalau berhasil berarti kan ekonomi jalan, demand untuk komoditasnya naik, untuk nganter-nganter. Jadi ada juga pertumbuhan di sektor itu yang membuat sektor pelayaran yang bawah ini jadi terdampak gitu. Kalau trayek ininya jalur shippingnya jadi lebih ramai, otomatis dia bisa naikin harga dong. Benar. Oke, betul juga. Iya, emang udah breakout sih cerita ini, jelas beda banget sama kebiasaan mereka sebelumnya ya. Even 2 hari pertama tuh. Nah, jadi udah break dari tanggal 26. Benar. Kencang juga. Terus volume kalau juga saya tambahin volume juga naik loh, Ci. Aduh, sayang banget deh, aku tuh sempat ngeliat kayak ada blink tuh naik kan, volumenya tinggi. Berarti itu berapa hari? Targetnya 1.200 wajar nih, kemarin tertinggi 1.200, dia stop dulu di situ. Tapi kalau lewat next target 12,5 1.300 ya isi lah. Aduh, sayang ya, nggak kelihatan. Aku tuh antara kemarin atau 2 hari lalu sempet kayak ada signal technical tuh nyala, atau dari running trade aku lupa lah pokoknya, tapi nggak sempat aku perhatiin. Baru nih ada yang nanya di YouTube, oh iya ya, kayaknya benar juga ya, bisa ke bawah juga nih sentimennya ke sana. MBSS udah naik kenceng loh, Ci. Kalau Soci-nya naik kayak sih. Iya. Indonesia kan emang punya hubungan dagang cukup cukup banyak sama China, jadi kalaupun stimulusnya ini katanya kayak macan ompong gitu, tapi at least buat negara yang ada hubungan dagang sama China bisa lah diuntungkan. Ya salah satunya ya coal itu juga ya. Coal kita lihat coal. Iya. Coal company mau mulai dari mana cerita? Mungkin the biggest market cap Adaro yang lagi rame kemarin kan mau spin off AAI. Iya. Nah, itu juga jadi alasan aku kenapa masuk di ADMR. Kan dia mau spin off thermal coal-nya sama metallurgic coal-nya. Terus kemudian dan IPO-nya mau masuk ke Adaro Green. Dan Adaro sekarang
Masih oke, saya lihat walaupun 4.000 lah, 4.000 angka bulat jadi resisten psikologis, kemudian targetnya 4.200, mudah-mudahan masih bisa ya. Kalau lihat candle kemarin sih masih sehat banget, belum ada dosanya, dia RSI-nya belum begitu oversold, wajar karena tingkat tertinggi sebelumnya ada di 4.050, belum even masuk harga 4.000, walaupun ada garis resisten ini, tapi bisa tembus. Kemarin baru naik agak semangat. Coba kita lihat volumenya tinggi nggak? Volumenya kayak lumayan. Volumenya ya masih bisa picking up, masih ada harapan. Volume Adaro masih baik. Masih bagus ya. Mungkin setelah ADMR Adaro kali yang jadi. Ini ADMR sekalian kita lihat ADMR. Nah, ADMR-nya oke, di situ udah kena target. Nah, ADMR ada target yang lebih masif nih. Saya kemarin belum saya pasang karena I don't wanna put my hopes too much gitu ya. Benar. Jalannya dikit-dikit dulu gitu aku pikir. Nah sekarang setelah melihat dia bisa juga kenceng kayak gini, oke, bolehlah kita pasang target berikutnya ada di 1.700. Tapi beware Bapak Ibu, karena coba deh. Nah, itu kan. Oke. Resistennya yang nggak bisa lewat itu memang di sekitar 15.10 ya, jangka panjang. Ini dari pengalaman Februari lalu. 15.60 nggak bisa, tapi ada kemungkinan overshoot ke 1.600. Ini antara 15.60 sampai 1.600, artinya bakalan jadi resisten yang cukup dipandang beberapa hari ke depan. Kalau sudah lewat 1.600, maka long term target ya mid to long term lah di sekitar 1.700 gitu. Oke. Menarik ya. Nah, kemudian yang ada cerita mitra batubara itu Ci, yang the biggest yang diuntungkan paling gede PTBA Ci, itu juga kayak mau nge-break loh dikit lagi. PTBA lebih banyak ke DMO ya? Iya, MIP. Jadi dia mitra instansi pengelola yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Jadi nanti orang yang ekspor itu, misalnya ITMG itu kan nggak ada DMO, mereka kan 100% ekspor. Nah dari ITMG itu yang harus bayar nih ke PTBA atau ke yang paling gede DMO-nya, makin gede DMO-nya makin gede dia dapat kompensasinya, karena dianggap ini harusnya tugasnya si itu kan ekspor itu, istilahnya ini gara-gara gue penuhin dalam negeri gue jadi nggak bisa ekspor, jadi lu bayar deh sama gue gitu. Iya. Nah itu akan dapatnya skemanya lumayan, dan ini kita skema udah tungguin lumayan lama loh, dari 2022 kalau nggak salah, dan katanya sih tinggal 1 tanda tangan lagi. Jadi kalau misalnya itu benar udah desain, ini harusnya akan jadi katalis yang sangat positif untuk PTBA sebagai pemegang DMO terbesar nih. Pertama, yang kedua itu Indi, yang ketiga itu Bumi, keempat Adaro itu cuma 25% atau apa, tapi tetap ada sih. Jadi ini akan double katalis lah untuk. Terus habis itu mau dividen intern nggak sih dia? Ini PTBA-nya kemarin hanging man candle-nya. Terus sudah sampai target juga, sama juga di resisten dari level previous high sekitar 3150. Kira-kira Senin bertahan nggak nih? Nah itu. Dan Senin bertahan tidak? RSI overbought. Terus ada indikasi negative divergence. Artinya buying momentumnya udah mulai melemah sedikit. Ini candle hanging man. Candle yang terakhir itu hanging man apa hammer sih itu? Ini hanging man kategorinya. Hanging man di area resisten, indikasinya ada sedikit tren
reversal, pullback bukan trend reversal, sorry. Trend reversal itu it's much bigger time frame, tapi ini cuma sekedar pullback. Palingan ke support terdekat ada di 3.000 ya, 3150 ke 3.000, 5% lah. 5% nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, malah yang belum beli, yang tadi nanya-nanya kapan dia orang bisa nggak beli karena ketinggalan. Nah mungkin di area-area sana boleh dipikir-pikir kalau masih tertarik untuk masuk di call gitu. Oke, terus apa lagi? ITMG, tadi udah belum ITMG? ITMG belum, kayak catnya kurang bagus deh, banyakan merah. Karena dia kan bukan banyakan merah, banyakan bingungnya. Iya, karena nggak ada katalis ya kan, dividen play kan, dividen kan kemarin udah, dividen udah, terus kalau dibilang call-nya ini sebenarnya belum yang strong uptrend kayak tadi Lisa bilang kan, jadi kan bingung dia mau dapat katalis dari mana, story dividen udah selesai, kemudian harga call juga belum yang strong uptrend dari mitra yang tadi blue itu dia nggak diuntungkan, malah dia harus keluar duit buat bayar. Nah jadi makanya catnya jadi belum, tapi ya nggak nutup kemungkinan kalau yang lainnya rally kencang dia ketarik juga nantinya, tapi belakangan. Ya, soalnya masalah sentimen dari harga coal global ini masih syarat beban itu si oversupply. Ya, syarat masalah oversupply. Apakah China akan banyak pakai setelah stimulus ini, kan itu mulu yang diharapin. Tapi kan ya again stimulusnya nggak banyak gunanya gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari technical sih nurut dia masih sama garis supportnya ini di kemarin reboundnya di 25.900, 25.850 ya benar. Pas banget di situ. Langsung rebound, kena, langsung naik. Sekarang statusnya speculative buy. Average up-nya di atas 26.600 sampai 2.700. Nah, boleh average up tahap. Nanti targetnya di 28.000 sampai 28.400 gitu. 28.400. Benar. Berarti sekitar speculative buy untuk ITMG. Area-area di sini cukup menarik untuk entry ya, Ci ya? Iya. Iya sih. Sampai 26.000 gitu. Kemarin kan 26.500. Benar. Sampai 26.000 bulat gitu. Boleh comot-comot. Oke, mungkin satu lagi Ci, yang batubara yang kemarin ramai juga, Indika. Indi ini jarang, maksudnya udah agak lama nih, agak bolot. Kalau kita bilang di sektor call itu aku tuh paling males main dia sebelumnya yang tidak bolot kemarin. Kan tidak bolot. Benar, kemarin itu agak beda mainnya, malah teknikalnya jadi cakep. Iya, karena memang ada some big story gitu. Lihat deh Ci, itu kalau kita compare nih sama chartnya Adaro, kalau ditumpuk nih biasanya aku pakai perbandingan. Adaro mah udah rally yang mana-mana, terus kalau yang lain juga dari Indi ini laggard gitu, kayak nggak mau jalan, entah lagi akum, entah lagi. Ini ada gap. Dia jangan-jangan dia kemarin tanggung ya, nutup gap doang tuh bentar. 17.50, kemarin tertinggi 17.40, tinggal 10 perak lagi. Ya udahlah cincai mah. Tapi kalau ngebreak itu ke berapa, Ci? Kalau ngebreak, ini kita harus agree dulu nih pattern mana yang mau kita lihat. Kalau yang neckline-nya biru tua ini adalah pattern inflected head and shoulders. Ini shoulders kiri, ini head-nya, ini shoulders kanan. Perfect, gak harus selalu simetris ya Bapak Ibu, shoulders kiri atau kanannya. Yang penting bagian head-nya itu paling gede. Jadi kalau menurut pattern head and shoulders, mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh Indika. Maka targetnya adalah
1950 2000. Iya bisa sih. Tapi 2000 ya 2019 dua-dua aja. 80.000 ya udah benar sekitar sini. Kalau ini adalah dia tuh pakainya pola effective head and shoulders. Nah tapi kalau dari tarikan jangka panjangnya kan udah solid break sih menurutku. Iya kan. Kalau untuk tarikan downtrend jangka panjangnya dia sudah break dan kita nggak usah pakai yang harga yang terlalu bombastis. Pakai channel jangka pendek ini aja dulu. Channel jangka pendek. Nah ini yang biru muda. Yang biru muda kalau break angka targetnya ke 19. Jadi di market itu kemarin itu ada rumor. Jadi ini sekali lagi rumor. Jadi disclaimer gak ada rekomendasi beli jual. Rumor di market tuh bahwa Indika itu ada rumor akan melepaskan bukan sektor tambang batubara. Ini sama dia kayak Adaro, ada rencana untuk spin off callnya itu di divestasi akan dijual. Nah dulu waktu Indika punya Kideko itu cuman sedikit porsinya. Waktu dia mau beli akuisisi sampai 100%, itu harga Indi naik sampai berapa sih yang dulu? 4.000 ya dulu. Nah sekarang rencananya sektor call-nya ini karena semuanya akan ke green, ESG semua. Dia ada rumor dia mau lepas Kideko-nya. Indi sempat setinggi-tingginya 4.000 deh. Yang 3.400 34 ya? 3.400 ya. Coba weekly chart-nya pernah sih. Pernah 4.500. Cuma sebentar. 2018. Iya, itu cuma nyolek kunci. Itu lagi heboh waktu kemarin. Waktu 4.000 sekian itu gara-gara kalau nggak salah ada satu foreign broker yang upgrade rekomendasi ke 6.500 atau apa. Jadi itu FOMO, begitu buka langsung pada HK kan ke atas. Nah habis itu profit taking kan. Memang dari harga dulu itu rally dari 800 sampai harga 4.000 sekian. Jadi ya wajar lah kalau ada yang profit taking. Ya mungkin value investor yang udah cuan banyak gak akan mikir berapa kali dari 800 ke 4.000 sekian kan waktu itu. Mungkin ya, belum tentu dia juga sellernya. Tapi waktu yang 4.000 itu memang cuma nyolek terus dia turun ke bawah. Nah yang sempat rally lagi yang terakhir ya 38 ya, 3.000 something lah. Entah benar apa enggak, kita tunggu aja berita lebih lanjut. Kadang-kadang market itu rumor itu kadang-kadang ya ada benar, kadang ada enggaknya. Cuma kita lihat dari behavior technical aja. Makanya aku bilang biasanya bolot, tapi kali ini kok kagak bolot gitu, kayak mainnya lebih bener gitu kayaknya. Ya apa karena? Iya. Ini mumpung kita lagi di sini, kita sekalian aja lihat deh. Ini kan yang pink namanya pola falling wedge ya. Ini sejak minggu kemarin ini weekly chart dia beneran udah tembus. Jadi targetnya untuk long term karena dia bikin yang little long term ya di sekitar 2.700. Di sekitar 2.700 long term. Gitu. Nanti cocok juga dengan tarikan garis tarikan garis dari pucuknya 4.500 ini Ci. Percis ya. 28. Nah, mungkin kalau teman-teman yang punya ya boleh pikir untuk profit taking dulu kali ya kalau 28 ya Ci ya. Aku rasa ya, mungkin 2728 boleh mungkin. Sekarang masih 1.700. Oh iya. Aduh. 2.000 dulu deh, 2.000. Iya. 1.900, 2.000 tadi ya. Ya entahlah ya, namanya juga rumor ya. Kadang-kadang rumor itu fakta yang tertunda atau memang fakta yang tidak jadi, kita nggak tahu. Dan kabarnya udah ada yang berminat sama tambang itu. Walaupun setelah di spin off kan memang kalau Harum kan jelas nih areanya nikel. Nah dia udah punya tambang nikel. Kalau Indi memang belum ada kejelasan arahnya mau kemana. Tapi memang dia ada tambang emas, ada EBT lain sih. Ya kita belum tahu lah apa nanti setelah divest ini duitnya akan dipakai beli aset lain, kita nggak tahu.
ya ini juga belum tentu benar apa enggak, tapi ya kita technical aja lah, pakai technical guidance-nya itu ya udah kelihatan kan dari sono. Nah, tunggu sebentar. Kalau Indi jangka pendek gimana? Benar. Ini ada yang tadi kita lihat kan dia ada isi gap ya. Isi gap di sini nih 17.50. Kemarin tertinggi 17.40. Ini mau kita anggap cincai udah tercapai apa belum nih? Soalnya RSI-nya ada negative divergence. Takutnya dianggapnya tutup gap adalah sebuah resistance. Jadi mundur dulu. Apalagi kan kemarin ini lucu sih. Yang gerakan kemarin saya bisa mengerti kenapa nggak terduga sama sekali. Soalnya kalau lihat pattern yang warna biru muda ini harusnya di sekitar 1.700 emang udah stop dulu gitu. Iya kan? Udah resistennya di situ. Terus kan candle-nya sempat kayak merah-merah gitu kan 2 hari. Nah kemarin tiba-tiba ngejos gitu ya, kita kaget gitu sih, lumayan bisa dimengerti. Tapi ternyata dia mau tutup gap 17.50. RSI negative divergence, so aku ingetin aja, probably kalau dia pullback sejenak, maka supportnya ada di 16.50 sama MA 10-nya di 15.80 gitu. Nah, tadi yang buat menjawab pertanyaan juga nih, kalau coal masih hot, sektor komoditi masih hot, yang ketinggalan itu bisa manfaatkan ambil posisi di daerah-daerah yang tadi Lisa sebutkan, potensi akan pullbacknya ke arah sana gitu. Oke, mungkin kita sebelum aku balik ke teknikal yang dari IE, Ci, kita jawab 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan terakhir ya, Ci. Ini memang rame banget. Toba, Ci. Nah, kemarin Toba tuh rally. Tapi kalau kita lihat broker summary-nya, ternyata bayarnya cuma 1. Nah, kita nggak tahu nih. 700. Langsung achieve. 700 mentok harga ini angka bulat. Ini jadi trennya jelas di sini dulu yang coklat, kemudian pelan-pelan melandai membentuk dasar mangkok yang pink, dan ini adalah sebelah kanan mangkok, sisi kanan mangkok gitu istilahnya. Kemana naiknya? Naik ke sebelah ya, begini. Itu aku juga bingung ya, itu divergent selalu RSI-nya selalu main di atas itu, tapi nggak koreksi loh. Iya, RSI begitu memang, jadi dia kan fungsinya cuma sebagai pendukung doang, pelengkap gitu ya, Ci. Indikator tuh fungsinya sebagai pendukung doang. Yang penting adalah price movement. Nah, jadi warnanya aku bedain biar nggak bingung, tuh udah biru. Hijau deh, hijau. Nah, RSI main di atas terus, bodo amat. Kalau harga masih strong uptrend, dan dilihat dari strong uptrendnya itu bagaimana, pakai aja MA10 gampangnya. Kalau harga masih main di atas MA10, belum urgent untuk jual. Ini udah nyemplung ke bawah MA10, sempat kecelek. Berarti istilahnya kemarin tanggal 25 September itu mungkin sempat jualan. Either Anda jualan full atau bertahap, tapi sebaiknya sih kalau kita trading, baik beli maupun jual selalu bertahap ya, karena kita nggak tahu pastikan. Selalu semuanya ada resisten dan support yang masih bisa dicoba gitu. Nah, luckily esokannya langsung balik naik lagi. Berarti kalau kita masih ada sedikit portfolio di Toba, good. Dan di sekitar harga 700 masih naik lagi apa enggak ya? Kalau dilihat dari resistennya, RSI-nya again ini adalah sebuah negative divergence. So harusnya advice saya adalah pakai trailing stop. Pakai trailing stop aja. 700 itu angka bulat, juga ingat bisa dianggap sebagai level psikologis. Support terdekat ada di sekitar 660, and then 600 angka bulat
Terus di lower channel ini di 560, 570 dijebol ke bawah MA20 alias 530, maka sudah sell aja semua. Gitu. Nah, kalau kita lihat broker summary ini agak antik juga sih ya, kalau kita bedah lagi nih ya dari chart, kemudian kita lihat broker siapa sih yang kemarin beli gede. Ternyata hanya satu broker gede yang ngumpulin tuh kemarin cuma satu, sedangkan broker yang kemarinnya net buy malah udah start net sell. Nah, kita nggak ngerti apakah ini pump terus tidam atau memang ganti pemain, nggak ngerti sih gitu. Sedangkan beritanya kan belum keluar, belum ada berita konfirmasi ada apa dengan Toba, apa akan ada corporate action apa, kita belum dengar secara berita. Kalau rumor mah udah dari dulu, kita udah dengernya dari 200-an, makanya kan kita udah mulai masuk gitu. Enak, mantap ya, udah ikhlas lah jual di sini ya, dari 200. Benar. Cuma dalam berapa bulan itu, nggak sampai 2 bulan. Iya, dari, benar. Ya, let's say ngambilnya di Nopego lah. Nopego sekarang udah 700 ya, udah ban Kamsya. Iya, udah cukup lah buat liburan. Udah cukup lah. Udah ikhlas lah ya. Iya. Oke, Ci, sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi mungkin karena mau menjaga waktu, kita masuk ke technical sesi yang dari IIE ya, Ci. Oke, boleh. Aku stop sharing ya. Iya. Thank you banget. Oke, thank you banget. Nih seru banget sih, kalau nggak ada waktu sih kita mau lanjut terus. Kalau sama Cili sama insight-nya tuh, waduh, dari pagi ya sampai closing itu masih semangat terus, banyak banget yang kita kayak tektokannya seru ya, Ci ya. Oke, ini kita masuk ke technical IIE, sekali lagi disclaimer. Nah, IHSG bagaimana nih kalau misalnya bullish skenario? IHSG kita ini koreksi tapi dia bertahan di FR 23,6 di 7694. Jika bertahan di level tersebut akan mengkonfirmasi higher low dan melanjutkan rally menuju last high di 7810 dan nextnya 7910. Tapi kalau misalnya bearish skenario, dia koreksi dan akan tes support di 7675. Dan break level 7675, maka IHSG itu berpotensi koreksi lanjutan menuju target inverted cup with handle di 7445, di mana indikator parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal jual. Dan untuk rotasi sektor secara weekly, yang improving ini ada ADX Tech, ADX Trans, ADX Finance, Industry. Dan yang lagi leading itu cyclical sama prop, yang energi ini agak turun. Energi ini mungkin ada satu saham yang gede yang koreksi nih, nggak dia turun. Kemudian ADX Health juga nih weakening, kemudian yang lagging basic, non-cyclical sama infra. Tapi kalau kita beda daily-nya, yang improving itu ada basic, ada energi yang dari lagging terus dia naik, ADX Health, yang dari improving pindah ke leading, cyclical, trans, finance, prop, dan tech ini naik juga. Mungkin Goto ya, karena Goto ada biggest market cap. Yang weakening nggak ada, yang lagging ada cyclical, industry, dan infra. Nah, kalau yang basic ini, yang improving ini ada di Semen Gresik, Antam, Arci, SPMA, MDKA, Avia, INTP. Dan yang leading saat ini ada Weton, PSAB, ADMG, ada Barito, dan ada DKFT. Yang weakening ada TPIA, ada Aman, ESA, TINS, dan AGI. Yang ada di lagging ada di Tekim, NCKL, MBMA, dan Aldo. Kemudian kalau ADX Energi ini yang lagi improving ini Bumi. Kemudian ada BP, ada PTBA, ada Indika, ada ABMM, ITMG. Kemudian ini apa sih? Harum ya. Kemudian yang saat ini leading nih Toba nih. Toba dari improving langsung mencuat ke leading nih, sampai ke atas nih, sampai di atasnya RRG ini. Kemudian yang masih di leading ada Daro, BSSR, Petrosi, kemudian ada Doit yang turun ke weakening, KKGI, Elsa yang ada di weakening. Yang ada lagging Hill, ada Pegas, Medco, Akra, Bayan, ADMR, Energi, Dewa, dan RMKE. Kemudian kalau dari saham yang menarik,
MDKA ini break resisten jangka pendek di 2510. Jadi MDKA ini berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target 2940. Indikator parabolic sun mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 2730 hingga 2630, target 1 di 28, target 22940 dan stop lossnya di 26. Kemudian ada Saratoga ini rebound dari support uptrend line di 2340. Kemudian kenaikannya lanjutan menuju FR 78,6 di 2620 dan last high di 28. Miner finish score daripada SRTG ini udah 8 dari 8. Kemudian indikator MACD itu berpotensi membentuk golden cross. Dan rekomendasi teknikal adalah buy area bisa di 26 hingga 25, target 1 2690, target 228, stop lossnya 2410. Kemudian ada Unilever itu rebound dan test resisten di 2330. Jika break level tersebut maka akan berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 2500. Masih terdapat bullish divergence antara harga dan indikator RSI. Rekomendasi teknikal buy if break 2330, buy area bisa dilakukan di 2350 hingga 2220, target 124, target 225, stop lossnya 2170. Kemudian ada Indi ini break resisten jangka panjang di 1590, potensi inverted head and shoulder menuju target 2180. Saat ini Indi sudah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Dan untuk Indi, rekomendasi teknikal adalah buy area bisa 17.6 hingga 16.8, target 1 18.20, target 2 19 dan stop lossnya di 16.50. Kemudian ada Doit ini menguat dan akan tes last high di 810, kemudian break resist level tersebut, potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 1025. Miner finish score dari Doit ini juga 8 dari 8. Buy if break 810, buy area bisa dilakukan di 820 hingga 760, target 1850, target 2900 dan stop lossnya di 750. Dan yang terakhir ini bank yang banyak banget ditanya orang. BRI ini koreksi, dia bertahan di poin D di 4980. BRI itu jika bertahan di level tersebut maka potensi BRI untuk rally menuju PRZ bad pattern di 6175. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa dilakukan di 52 hingga 4980 dan target 1 5350, target 2 56, stop lossnya 4950. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal dari Cilisa. Mungkin karena kita udah di penghujung acara, sorry banget agak kepanjangan waktunya, tapi karena memang banyak banget yang kita diskusiin, seru banget, jadi Cilisa memberikan guidance yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman semua. Ci, ada closing statement nggak buat teman-teman di sini? Nggak ada yang spesial sih. Paling kalau kita persiapin diri, IHSG-nya mungkin mau mundur dulu. Saya belum lihat PCE Price Index kemarin naik apa turun ya? Pokoknya minggu depan banyak data-data penting juga dari Amerika. Secara akhir bulan biasanya pekan berikutnya adalah data payroll, data ketenaga kerjaan mereka. Nah, ini yang bakal bisa bikin market volatil. Gak apa-apa. Itulah enaknya dinamika stock market ketika harga udah pada tinggi terus kemudian akhirnya turun dan sampailah kepada support mereka masing-masing. Nah, itu saatnya buat kita ngambil lagi gitu. I believe masih banyak trading opportunities di sana sini asal kita jeli rotasi sektornya. Ya, terus saja pantaunya grup C Rita Effendi deh. Thank you banget, Cilisa juga sering banget ngasih guidance nih buat aku tuh. Cilisa paling jago deh belanja kalau market lagi ancur-ancur, semua lagi pada panik, lagi stres, Cilisa tuh kasih semangat, pokoknya teknikalnya bagus, langsung habis itu rebound. Oke, thank you banget Cilisa, dan buat NH Korindo juga udah support kita, makasih, dan congrats untuk kemarin dapat award apa ya Ci, bisa di-share juga. CNBC Award Most Improved Securities Company. Iya, congrats ya untuk Cilisa dan NH Korindo Sekuritas. Oke, thank you, mungkin gitu dulu. Selamat siang teman-teman, makasih udah hadir. Thank you, bye, happy weekend. Bye.